Dulu Eropa itu dipimpin oleh dua, raja, paus. Raja sama paus. Raja Spanyol, raja Inggris, raja Prancis, paus. Lalu kemudian rakyat yang sedang tertindas ini mengamuk pada abad ke-15. Maka muncullah apa yang disebut dengan Renaissance. Bangsa Eropa bangkit, kebangkitan Eropa, Renaissance. Mereka menggulingkan raja, maka raja-raja di Eropa tak ada kuasa. Juan Carlos tak berkuasa, Ratu Elizabeth tak berkuasa, tak ada lagi kuasa raja. Dan paus kehilangan kuasa. Paus tak lagi berkuasa macam dulu, yang berkuasa orang banyak. Muncullah apa yang disebut dengan demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Dulu suara yang paling hebat suara pendeta. Setelah terjadi demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah Tuhan. Nah, lalu kemudian sebagian ketika dia sampai ke negeri-negeri Islam, ini menjadi konflik. Yang satu mengatakan ini dari negeri kafir, haram hukumnya kita pakai, Arab. Yang satu mengatakan ini kan sekedar cara. Itu maka dibahas halal haram demokrasi. Saya ambil pendapat bukan Abdul Somad. Abdul Somad mengutip pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, Fikih Tata Negara, ditulis oleh Yusuf Qaradawi, diterbitkan oleh Darus Syuruk. Sampulnya warna hijau, bir hijau tua. Download di internet, bagus buku ini. Di situ dia kasih contoh. Ini demokrasi semacam pisau, alat. 10 anak mau cabut sekolah, mau pesta narkoba. 10 anak mau pesta narkoba. Sekarang diterapkan suara terbanyak suara Tuhan. Hai kawan-kawan yang 10, ya, siapa yang setuju kalau kita pesta sabu? 9 setuju, 1 tak setuju. Maka pada saat itu demokrasi batil, haram. Karena 9 setuju nyabu, 1 tak setuju. Ternyata dibalik, 10 anak ni ikut pengajian. Sekarang pakai lagi sistem yang sama. Hei 10 anak, siapa yang mau ikut pesta sabu? Yang ikut 1, 9 tak setuju. Maka pada saat itu demokrasi bisa jadi baik. Kata Syekh Qaradawi, bukan kata saya, dia alat. Kalau orang banyak ini semuanya baik, akan naik orang baik. Kalau semuanya ini jahat, akan naik. Tapi itu bukan final, semifinal. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Nah, inilah yang saya jelaskan di situ tentang halal haram. Harga mati tidak boleh sama sekali. Kelompok ini, yang ini mengatakan untuk masa transisi ini kita pakai dulu. Nanti setelah umat Islam ini semuanya baik, baru kita pikir syura wa amruhum syura bainahum. Nah, ini tentang masalah konflik pergolakan dengan demokrasi. Suara wanita sama dengan suara pria dalam pemilihan umum di negeri demokrasi. Bagaimana tanggapan Ustadz memaknai demokrasi dalam melaksanakan sistem ini? Tanya gini, kita sering diskusi dengan para ulama, tokoh-tokoh dan sebagainya. Bahkan terakhir ada imam dari Kuba, dari kota Nabi datang untuk berdiskusi. Dan kesimpulannya adalah sepanjang sistem itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk menghadirkan maslahat dalam kehidupan yang mendekatkan pada nilai keislaman, maka jadikan wasilah itu untuk membangun nilai keislaman yang lebih luas. Jika memang maslahatnya lebih besar, maka ikuti. Karena kalau ditinggalkan madaratnya lebih banyak. Anda boleh tidak sepakat, kemudian Anda tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih, orang sekuler ikut memilih, lesbi ikut pilih, homoseksual ikut pilih. Ketika mereka memilih suaranya lebih banyak, mereka yang megang kekuasaan. Ketika memegang kekuasaan, kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat, apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian malorot akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Perempuan pilih
pilih pilihan-pilihan yang mendekatkan kepada Islam, yang dekat dengan maslahat-maslahat keumatan. Begitu dia dipilih, dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan maslahat kehidupan kita. Jelas sampai sini? Jadi saran saya ikuti dan pilih orang-orang terbaik di situ supaya nanti memberikan maslahat kepada umat. Kan agak aneh, Anda tidak memilih tapi wajib taat kepada yang dipilih. Aneh, Anda tidak memilih tapi setelah terpilih wajib taat. Ya bagaimana Anda bisa tidak memilih yang terpilih orang yang buruk dan Anda menaati orang buruk? Itu kan maslahat, di situ tidak ada. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Ini bahasan panjang, cuma singkat saja barangkali. Fakta yang terjadi sekarang adalah kita sekarang berada di negara yang menerapkan demokrasi. Maka bagaimana perjuangan kita di sana? Jadi gini ceritanya. Saya selama berdiskusi dengan seluruh ustadz-ustadz, seluruh ulama-ulama, tidak ada yang mereka itu berlainan pendapat bahwa menentukan hukum selain hukum Allah itu hukumnya haram. Karena dalilnya sudah sangat jelas. Al-hukmu illa lillah. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasikun. Semua saudara, kalau nggak fasik, zolim ya kafir, gitu kan ya. 3 itu saja. Nah, maka berhukum terus dengan hukum-hukum Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apa yang dimaksud dengan tahkumu bil adl, berhukum dengan adl? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Itu yang dimaksud dengan adl, hukum Allah dan hukum Rasul. Karena tidak ada yang adil selain itu. Al-hakum mirabbikum falatakum minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran hanya datang daripada Tuhanmu, jangan termasuk orang yang rugi. Apa hukmal jahiliyah tiabgun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apa hukum jahiliyah yang kalian inginkan dan hukuman yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin. Berarti kalau bukan hukum Allah berarti hukum jahiliyah, gitu kan ya yang terjadi kan ya. Dan orang-orang zaman dulu yang jahiliyah itu ada banyak jahiliyah, ada tabarujal jahiliyah, ada hukmal jahiliyah, ada asobiyah jahiliyah. Artinya itu yang tidak boleh. Semua sudah sepakat. Yang berbeda pendapat, yang saya kasih tahu. Jadi hukum itu sudah selesai ya. Oke ya, selesai ya. Yang berbeda pendapat adalah ada kelompok yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah menentukan hukum selain hukum Allah. Ada yang menyatakan demokrasi hanyalah prosesi politik. Kalau sudah di situ berarti masuk ke fikih dakwah. Bukan ke hukum syara lagi. Kalau sudah fikih dakwah pembahasannya panjang karena tergantung dengan situasi. Contoh, antum ketemu sama orang yang pacaran. Jangan pacaran deh. Antum ketemu sama orang yang gak kerudungan. Gimana? Kerudungan itu wajib atau enggak? Wajib. Terus antum ngomongin gak di depan dia? Afwan ukhti, pakai makhraj. Afwan ukhti, anti ini haram, masuk neraka besok. Ngomong gitu enggak? Nah, itu namanya fikih dakwah. Ada pertimbangan yang lain selain daripada pertimbangan hukum. Selain benar dan salah ada pertimbangan etika, ada pertimbangan iya atau tidak, ya banyaklah pertimbangan. Nah, di situ yang berbeda pendapat. Ada seperti Hizbut Tahrir yang mengatakan demokrasi haram dan tidak layak untuk dijadikan sebagai wasilah memperjuangkan Islam. Ustadz Budi Asari berpendapat yang sama. Ada beberapa orang berpendapat yang sama. Tapi ada berpendapat seperti misalnya PKS, seperti misalnya Ikhwan di beberapa tempat, lalu mengatakan bahwa ini hanyalah wasilah saja, tidak terkait dengan hukum syara. Lalu bagaimana? Monggo silahkan. Silahkan cari hukum syara mana yang lebih kuat, yang paling rojih, dan yang sudah diyakini, berjuanglah di dalamnya. Bisa difahami ya? Yang nggak benar itu yang nggak berjuang. Bisa dipahami ya maksudnya kan ya. Artinya gini ceritanya, kita itu muslim itu hukum syara'nya sudah jelas. Yang berbeda cuma di situ-situ saja. Nah, kalau perbedaannya di situ Allah nggak akan tanya. Sebagaimana ketika Rasul bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang memahami kita harus sholat asar di Bani Quraidah. Ada yang bilang ini sudah waktunya asar bro, sudah hampir habis lah. Kalau enggak lagi gimana kita jamaknya sama maghrib? Nggak bisa. Enggak denger apa kata Rasul di Bani Quraidah. Enggak, di sini aja. Kalau enggak ya sudah. Kalau gitu kamu yang sholat ya sholat, kita jalan ya jalan. Akhirnya ada yang sholat, ada yang jalan. Yang sholat akhirnya di situ asarnya, yang jalan asarnya diriwayatkan ada yang asarnya hampir tengah malam. Jadi dijamak tuh, sholat asar, maghrib, isya. Lapor Rasul, ya Rasul ini masa sholatnya ini dijamak, mana ada jamak sampai malam kayak gitu, ini masa sholat sampai malam kayak gitu. Ada yang bilang, ya Rasul itu mereka nggak dengar sama kamu kan sudah bilang gak, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Apa kata Rasul? La haraj, nggak ada masalah, nggak problem. Terus yang ngomong tadi gitu sih, mana yang tanya-tanya tadi? Sudah seru-seru gitu kan, maunya temennya disalahin gitu ya. Bener kan lu kan, takkan dia nih kok gitu kan.
Loh enggak gitu. Kita tuh muslim. Artinya apa? Ya selama berdasarkan pada dalil, ya dia yakini roji, ya sudah lakukan. Bagi saya secara pribadi, demokrasi bukan jalan saya. Saya berjalan dengan cara yang lain, berdakwah dengan cara yang lain. Tapi yang jelas orang kafir, saya pasti nggak mau bahwa dia memimpin. Kenapa? Karena itu sudah jelas-jelas dikatakan dalam Al-Quran. Maka saya katakan tegas-tegas, saya tolak pemimpin kafir. Gitu toh? Nah ada orang yang benar mengatakan tidak, ini kita manfaatkan. Ada yang mengatakan enggak, manfaatin itu yang baik-baik aja, jangan yang ini. Enggak, kalau enggak ya ini lebih kehilangan segala-galanya. Ya monggo, silakan pelajari, terus pelajari Islam. Yang saya pengen tuh begini loh, ini nih banyak sekali harokah Islam, ya. Antum tuh coba lihat, harokah Islam itu kan kayak nasi goreng, ya toh. Nasi goreng itu kan beda-beda. Nasi goreng mana yang di Jogja paling enak? Jangan nasi goreng deh, sate kelatak mana yang paling enak? Ya kan banyak toh, ya itu jawaban antum karena mungkin antum baru di sana. Tapi yang lain punya yang lain juga. Ada bilang, oh iya memang di situ enak, tapi rame, aku nggak suka yang rame. Bagiku lebih baik yang sepi, walaupun mungkin rasanya so-so gitu kan ya. Ya mungkin terserah dia. Salah nggak kira-kira? Yang salah, yang nggak makan mati. Tapi saya maunya makan soto, ya boleh, monggo silakan aja, asal antum makan yang halal gitu loh maksudnya. Jadi yang kayak gini-gini, demokrasi yang sekarang terjadi ya sudah berbagi tugas saja. Bagi saya pemimpin kafir haram. Lah antum yang mau memperjuangkan lewat demokrasi monggo, sudah dikawan kafir haram. Monggo silakan, yang mana yang mau dipilih. Kan gitu kan ya. Tapi saya tidak meyakini dengan metode itu. Karena bagi saya metode perubahan adalah dengan metode perubahan gaya Rasulullah. Itu yang saya yakini. Tapi kita tidak bisa memaksa orang. Dan hal yang salah adalah ketika kita mengatakan bahwa kita benar, yang lain salah. Karena bisa jadi kita salah, bisa jadi. Tapi yang nggak mungkin salah adalah orang yang berdakwah ilallah dengan cara dalil yang sudah jelas dan dengan bimbingan para ulama. Insya Allah nggak salah. Ya kalau salah ya ada pemaafannya lah insya Allah. Gitu kan ya. Nanti akan dijelaskan oleh Allah. Ini yang benar, ini yang paling benar. Jadi urusannya adalah benar dan yang paling benar insya Allah. Maka doakan. Di Jakarta itu insya Allah ukhuwah tuh lagi kenceng-kencengnya insya Allah. Jadi memang ada hikmahnya orang-orang kayak gini yang sombong-sombong itu ya muncul di mana-mana itu ya. Itu mungkin ada hikmahnya. Di Jakarta tuh ya insya Allah ukhuwah tuh lagi anget-angetnya. Lalu kita berusaha mengesampingkan demi ini loh, ada sesuatu yang sangat nyata-nyata sekali dan ulama-ulama semua menjadi malu. Lah kenapa? Ini adalah hasilnya. Bahwa kenapa? Bahwa ternyata umat Islam itu ternyata tidak perhatian pada agamanya. Gitu tuh? Nah ini adalah tamparan buat kita semua. Setidaknya ya alhamdulillah, doain aja, doain mudah-mudahan. Yang jelas kalau Islam memimpin insya Allah bukan dengan demokrasi. Karena dalam demokrasi semuanya boleh diobrolkan. Dalam Islam ada yang boleh diobrolkan, ada yang tidak boleh diobrolkan. Yang boleh diobrolkan, yang boleh dimusyawarahkan adalah besok sholat Jumat mau di mana, itu boleh dimusyawarahkan. Yang nggak boleh dimusyawarahkan sholat Jumat atau enggak, paham ya? Nah jadi kira-kira begitu. Jadi Islam sudah punya aturan sendiri. Insya Allah Islam punya pengganti nasionalisme, bukan pengganti, punya yang lebih baik, yaitu adalah ukhuwah Islamiyah yang membuat kita bersatu hanya karena mengakui Allah yang sama. Insya Allah. Berarti Ustadz tidak cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia bro, makanya saya dakwah. Lah kalau saya nggak cinta terus ngapain saya dakwah? Gitu loh. Lah ngapain saya menyerahkan tanah saya pada orang kafir? Cinta Indonesia itu tidak sama dengan nasionalisme. Karena nasionalisme adalah perasaan yang sama gara-gara satu tempat berlangsung dalam waktu yang lama. Tapi kalau antum diserang Indonesia, Makassar diserang, antum ngamuk. Tapi ketika Suriah diserang, antum santai-santai aja. Itu nasionalisme. Paham maksudnya? Tapi ukhuwah nggak gitu. Ukhuwah itu adalah ketika Suriah diserang, antum sakit hati. Gitu loh. Dan nggak ada yang bela. Itu sakit hati. Ketika Gaza diserang, antum sakit hati. Karena itu rumah antum. Gitu maksudnya. Nah jadi itu adalah ukhuwah nasionalisme. Nanti insya Allah akan diganti dengan Islam. Insya Allah dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Insya Allah kalau ada dalil ikuti, pelajari yang mana. Terserah. Yang penting berdakwah. Jangan sampai nggak dakwah. Itu yang salah. Sudah pasti salah. Kalau dakwah, insya Allah kita jadi benar.